Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya rekan-rekan sekalian, kakak ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu belum kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Belum ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah ada yang pernah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya? Sudah ya. Nah, kalau ada yang sudah, coba jelaskan dulu nih ke teman-teman sekalian, kegiatan bimbingan kelompok itu seperti apa? Ya, bimbingan kelompok ini seperti yang kita lakukan pada saat ini. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok tentang membahas minat bakat atau hal-hal lainnya yang bisa saja untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya kakak akan jelaskan, bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan rekan-rekan sekalian dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, artinya di sini semua peserta dalam kegiatan kelompok siang ini kita akan berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, bertanya, dan memberikan saran. Jadi gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi sudah tahu kan apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Rekan-rekan sekalian, selain dari arti bimbingan kelompok itu apa, di dalam bimbingan kelompok itu juga terdapat tujuan dan asas-asas bimbingan kelompok. Ada yang tahu tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini apa? Belum. Nah, belum tahu ya. Jadi kakak akan jelaskan tujuan dari kita bimbingan kelompok ini agar rekan-rekan sekalian dapat mengenal satu sama lain, mengembangkan potensi diri, lebih terbuka lagi, berlatih berbicara, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, interaksi sesama lain, bebas mengeluarkan pendapat maupun toleransi sesama. Kita juga dapat sharing ide maupun informasi serta menambah pengetahuan. Jadi itu tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini ya rekan sekalian. Nah, tahu ya, jadi tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada yang tahu nggak asas-asas bimbingan kelompok? Atau sudah pernah dengar asas-asas bimbingan kelompok? Belum ya. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok itu terdapat asas-asas, diantaranya yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Kalau asas kerahasiaan yaitu asas yang dimana seorang konselor itu harus merahasiakan apa yang dikemukakan, apa yang pendapat dari kliennya. Tetapi karena kita di sini bimbingan kelompok ya, jadi semua yang di sini itu harus menjaga asas kerahasiaan itu baik sesama individu yang lain. Seperti itu kalian. Kalau asas keterbukaan ada yang tahu? Belum ya. Jadi asas keterbukaan adalah asas di mana seorang klien harus memberikan informasi yang jujur dengan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam mengeluarkan pendapat maupun memberikan informasi nantinya. Seperti itu saya. Udah tahu kan? Jadi asas-asas dalam bimbingan kelompok ini. Ada yang tahu? Lanjut kita ke tahap apa selanjutnya ini rekan-rekan sekalian? Tema ya. Jadi tapi rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke tema atau apa yang akan kita bahas pada hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu nih rekan-rekan sekalian. Karena kita kan belum kenal satu sama lain kan. Nah, kakak kita mulai perkenalannya dimulai dari nama, hobi maupun cita-cita ya. Dimulai dari kakak terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Rati Permata, bisa dipanggil Kak Rati ataupun Mbak Rati. Kalau hobi kakak hobinya traveling. Terus cita-cita kakak ingin jadi pengusaha. Seperti itu.
lanjut, mungkin dari sebelah kanan kakak perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Aldoba. Ya, Cita-cita saya ingin jadi presiden. wes, keren tuh ya, amin. Amin. Tangan dulu dong. Ini mana anggota dewan? Anggota dewan nih, keren. Hobi scroll TikTok. Oh, scroll TikTok hobinya. Amin ya. Doain ya Aldo ya. Lanjut ya, sebelah kanan, sebelah Aldo. Perkenalkan, nama saya Aldo Zahra, biasa dipanggil Zahra. Hobi Zahra ya panggilannya ya. 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 Hobi saat ini nari. Ya, hobinya nari. Terus cita-cita Mau jadi guru. mau jadi guru. Amin ya. Amin. Semoga tercapai ya. Semoga Tercapai. Lanjut sebelah kanan. Baiklah, perkenalkan nama saya Septi Nitasari, biasa dipanggil Septi. Hobi, jalan-jalan, makan. Cita-cita, pengen jadi dosen. Woi, pengen jadi dosen, keren nih ya, pengen jadi dosen, amin. Nanti kalau sudah kuliah S1 lanjut lagi S2 kan kalau mau jadi dosen. Lanjut ya, sebelah mungkin abang yang di ujung Baiklah, perkenalkan nama saya Imam Fadilah, biasa dipanggil Hafiz. ya. Hobi saya menulis, dan cita-cita saya ingin jadi profesor. Woi, keren ya cita-citanya ya. Lanjut, mbaknya. Baiklah, perkenalkan nama saya Saleh Animo, biasa dipanggil. Siapa tadi? Soleha ya? Iya. Waduh, Soleha nih mbaknya. Semoga Masya Allah. ada panggilannya sesuai ya Mbak. Ya, dipanggil Leha ya. Ya, lanjut. Hobi saya traveling, cita-cita menjadi orang kaya keuangan. Amin. Perkenalkan, nama saya Talisa Sabila. Hobi saya membaca dan cita-cita saya mau menjadi seorang pengusaha. Masya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi semuanya sudah saling kenal nih ya satu sama lain, jangan nggak kenal. Insyaallah. Nanti kalau kita melakukan pertemuan selanjutnya itu kita sudah kenal satu sama lain, bisa kontek-kontekan juga nanti kan. Bisa. Iya. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut nih ya. Sebelum kita lanjut mungkin kita bahas lagi nih. Nanti kalau mau bimbingan kelompok lagi rekan-rekan sekalian sudah pasti nih apa itu bimbingan kelompok tadinya, tujuan dari bimbingan kelompok maupun asas-asas dari bimbingan kelompok tadi. Kita ulas lagi ya rekan-rekan sekalian. Ada yang mau bantu kakak untuk jelasin bimbingan apa itu bimbingan kelompok? Mungkin, nah Zahra nih mungkin ya mau jelasin karena sudah pernah juga kan melaksanakan bimbingan kelompok. Coba Zahra. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara kelompok mengenai minat bakat dan mencapai tujuan bersama. Ya, baik, bagus sekali ya jawaban dari Zahra. Terima kasih banyak Zahra sudah bantu. Kalau tujuan dari bimbingan kelompok ada yang mau bantu? Mungkin Tara mau bantu tujuan dari bimbingan kelompok? Agar kita dapat mengetahui Potensi diri. ya, agar kita dapat mengetahui potensi diri dengan melakukan diskusi secara bersama, menggali potensi kita mungkin dari banyak sisi sehingga disatukan menjadi suatu kesatuan. Nah, itu jawaban dari Tara ya. Terima kasih banyak, bagus sekali jawabannya kakak sekalian. Jadi mungkin kakak sekalian sudah paham ya tujuannya apa, bimbingan kelompok itu apa, dan juga terdapat asas-asas dalam bimbingan kelompok. Apa tadi asas-asasnya? Yang pertama, kerahasiaan dan keterbukaan. Gampang sekali mengingatnya rekan-rekan sekalian. Asas kerahasiaan kita menjaga rahasia satu sama lain, sedangkan keterbukaan kita harus bersikap jujur, memberikan informasi yang jujur, tidak dibuat-buat. Seperti itu ya kan? Lanjut ya, kita selanjutnya ada yang tahu nggak kita akan melaksanakan kegiatan apa ini? Tahap selanjutnya belum. Nah belum ya. Tadi kan sudah ada tuh yang menggali katanya kita nentuin tema kita pada hari ini. Sebenarnya dalam bimbingan kelompok itu kita ada topiknya, topik apa yang akan kita bahas pada hari ini rekan-rekan sekalian. Ada yang tahu nggak apa itu topik sebelum kita menentukan topik apa yang akan kita bahas rekan-rekan sekalian? Ada yang tahu? Apa itu? Bahasan yang akan dibahas. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas kata Tara. Yang lain? Ide atau gagasan. Yang lain?
Ada yang tahu topik itu apa? Aldo mungkin? Apa topik itu dong? Judul ya, betul sekali. Jawaban dari rekan-rekan sekalian bahwasanya topik itu pembahasan, judul, informasi. Topik itu adalah informasi dari sekeliling kita, lingkungan kita yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah termasuk dari topik, rekan-rekan sekalian. Topik itu apa yang kita amati, kita cermati, itu adalah di sekitar lingkungan kita, pokok pembicaraan atau permasalahan yang akan kita bahas seperti itu, rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang tahu nggak nih hari ini kita akan bahas topik apa? Belum. Ada yang mau nggak ngasih, Kak kita hari ini bahas apa gitu? Ada yang mau ngasih saran topik hari ini? Ini Seti, public speaking. Public speaking. Yang lain ada yang mau? ACC. Setuju ya? Ke public speaking ya, karena mungkin kedepannya kita lebih pandai lagi dalam bicara, mungkin nanti bisa menggunakan dengan baik dan sebagainya. Jadi itu ya rekan-rekan sekalian, sudah request semuanya tuh, banyak yang request tuh public speaking topik kita pada hari ini. Alasan Tara tadi agar kita semuanya bisa public speaking ke depannya ya tentunya. Rekan-rekan sekalian, jadi kita bahas hari ini mengenai public speaking, belajar public speaking. Sebelumnya ada yang tahu nggak public speaking itu apa, rekan-rekan sekalian? Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Nah, itu menurut Seti. Yang lain? Aldo? Public speaking merupakan salah satu cara untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para pendengar dan untuk mempengaruhi para pendengar tentang apa yang kita sampaikan. Nah, public speaking itu apa yang disampaikan untuk mempengaruhi pendengar ya, apa yang kita sampaikan nanti. Menurut Aldo, menurut Seti tadi, public speaking itu berbicara di depan umum. Sangat benar sekali rekan-rekan sekalian, jawaban dari rekan-rekan sekalian ya. Bahwasanya public sendiri artinya umum, sedangkan speaking itu berbicara. Jadi kan public speaking adalah berbicara di depan umum. Nah, ada sampai di sini rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan mengenai public speaking? Belum, lanjut ya. Rekan-rekan sekalian, kenapa kakak angkat tema public speaking ini? Betul yang disampaikan Tara tadi, bahwasanya kita angkat public speaking ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam jenjang sekolah maupun perkuliahan. Kenapa angkat tema ini? Karena public speaking ini berguna bagi kita di dalam kelas maupun di luar nanti, baik kita mencari pekerjaan nantinya, itu akan sangat berguna ketika kita bisa mempelajari public speaking, rekan-rekan sekalian. Public speaking itu memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan public speaking itu dapat membantu kita dalam presentasi di sekolah maupun presentasi di kuliah, berbagi ide dalam diskusi kelompok. Nah, seperti yang kita laksanakan pada hari ini kan, kita melaksanakan dengan kelompok. Rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya, sudah menjawab, sudah berbicara maupun sudah perkenalan tadi, itu berarti sudah termasuk bagian dari public speaking. Karena rekan-rekan sekalian sudah berani, sudah sudah berbicara di depan rekan-rekan yang lain. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan sampai di sini rekan-rekan sekalian? Nah, silakan Hafiz. Tujuan dari public speaking itu apa? Nah, tujuan dari public speaking itu apa sih, kata Hafiz kan? Dari Mbak dulu ya, tujuan public speaking itu yaitu yang pertama dapat memberikan motivasi. Tujuan kita untuk bisa berbicara di depan audiens itu adalah kita akan memberikan informasi. Seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya kakak sekalian berbicara tadi kan, bahwasanya perkenalan itu sudah termasuk memberikan informasi belum? Nah, berarti tujuan dari public speaking sudah terpenuhi. Yang pertama ya, sudah memberikan motivasi, informasi. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan informasi. Ketika rekan-rekan sekalian tadi menyampaikan perkenalkan nama saya ini, hobinya ini kan, itu sudah termasuk dari bagian informasi ya rekan-rekan sekalian.
Yang ketiga yaitu mengendalikan situasi. Tujuan dari kita public speaking itu juga termasuk dari mengendalikan situasi. Kenapa rekan-rekan sekalian? Karena ketika audiens itu terdiam, rekan-rekan sekalian, itu otomatis situasinya tidak baik-baik saja, ya kan? Ada yang bisa nggak nih memberikan contoh ketika ketika public speaking tetapi situasinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Coba. Oke, baiklah, salah satu contoh kita ketika kita berbicara di depan umum. Nah, contohnya aja seperti kita presentasi di dalam kelas saat jam perkuliahan, di mana biasanya ketika seorang yang menyampaikan materi, menyampaikan presentasinya, terkadang audiens atau teman-teman sekolahnya kurang memperhatikan atau sibuk dengan hal yang lain, lebih diam. Nah, itu mungkin menjadi salah satu contoh keadaan yang tidak baik-baik saja saat public speaking. Iya, rekan sekalian. Itu contoh. Terima kasih banyak Aldo, itu jawaban yang sangat bagus kan. Contohnya yang sudah diberikan Aldo tadi, ketika semuanya itu sibuk masing-masing, ada yang main HP, ada yang ngobrol kan, otomatis yang berbicara di depan tadi akan sangat tidak bagus situasinya, ya kan. Dia berbicara apa tapi tidak ada yang mendengarkan. Seperti itu ya. Nah, makanya tujuan dari kita public speaking itu mengendalikan situasi seperti itu, kan. Jadi ketika sudah ada yang sibuk masing-masing, sibuk sini-situ, jadi ketika kita sibuk sini-situ, yang lain sudah ngobrol sana-sini, ya kan, kita harus bisa nih mengendalikan situasi. Kita berbicara seperti apa, misal diajak rehat terlebih dahulu atau diajak berbicara tertawa terlebih dahulu, seperti itu, kan. Selanjutnya tujuan dari kita public speaking yaitu menghibur dan mempengaruhi audiens tentunya, ya. Ketika audiens kita terhibur, ketika audiens kita terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan, itu sudah dalam tercapainya tujuan public speaking kita, ya, kalian. Sampai sini sudah paham? Atau sudah ada yang mau menambahin nggak tujuan dari kita public speaking itu apa? Menurut masing-masing nih, coba. Oke. Ya, kurang. Aldo coba. Mungkin kan tujuan dari public speaking tadi kan yang ada 3 tadi kan yang disampaikan oleh Mbak, yaitu peran motivasi, yaitu suatu informasi, dan mengendalikan atau mempengaruhi. Mungkin motivasi yaitu kita menyampaikan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan rasa semangat untuk para pendengar kita atau audiens. Yang kedua yaitu informasi, yaitu memberikan sebuah informasi, baik merupakan informasi dari mana saja atau informasi yang dapat berguna bagi para audiens kita. Seperti kayak kita presentasi makalah, yaitu kita memberikan informasi apa yang telah kita teliti, apa yang telah kita cari dari makalah kita. Nah, suatu yang terakhir yaitu mempengaruhi tadi kan, mengendalikan. Jadi ketika kita melakukan public speaking, artinya kita mempengaruhi para pendengar, para audiens, yaitu untuk supaya para audiens itu mempercayai apa yang kita sampaikan, mengiyakan apa yang telah kita sampaikan. Nah, itu ya kakak sekalian, tujuan dijelaskan ulang maksudnya dari Aldo tadi, tujuan dari public speaking. Sudah paham ya? Kakak sekalian, Hafiz sudah paham ya Hafiz ya, tujuan dari public speaking. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat kita berbicara di depan orang banyak itu sudah termasuk public speaking, berarti namun rekan-rekan sekalian, public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara saja rekan-rekan sekalian, tetapi public speaking itu juga merujuk cara kita berkomunikasi atau cara kita berinteraksi dengan sesama, seperti itu. Jadi makanya termasuk ke dalam tujuan public speaking tadi, kita itu harus mengendalikan situasi, seperti itu. Sistem, ada yang tahu nggak nih metode atau sistem apa yang digunakan dalam public speaking? Belum ya? Nah, ada tahu nih apa nih? Mungkin sistem timbal balik. Nah, timbal balik ya. Berarti ketika ditanya
Dia bertanya seperti itu dong. Nah, Contohnya dong. Contoh kan dalam public speaking mungkin dalam konteks timbal balik yaitu ketika kita berbicara di dalam seperti dalam diskusi kelompok ini kan, Iya. kita saling bertanya dan kita saling menjawab. Nah, betul sekali. Seperti yang kita laksanakan pada hari ini dengan kelompok ini, itu sudah termasuk dari public speaking. Kita semua yang ada di sini ya, rekan-rekan kalian, itu sudah sangat mencontohkan arti dari public speaking itu sendiri ya rekan-rekan sekalian. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini rekan-rekan sekalian? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin manfaat dari public speaking itu sendiri apa aja? Tara bertanya manfaat dari public speaking ya. Kalau manfaat dari public speaking, ada yang mau bantu jawab? Apa manfaat dari public speaking sebelum dijelaskan? Apa? Saya mungkin? Mungkin manfaat dari public speaking itu menambah kepercayaan diri kita, percaya diri kalau kita itu mampu dan bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, bagus sekali ya Soleha ya jawabannya, betul sekali ya. Karena sekalian, ada yang mau nambahin lagi nggak dari jawabannya? Yang lain? Manfaat public speaking? Nggak ada? Nah, jadi betul banget yang disampaikan Soleha tadi bahwasanya public speaking itu menambah kepercayaan diri kita. Kenapa sih rekan-rekan sekalian public speaking itu manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita? Ada yang tahu? Kenapa? Iya dong. Ini kan dengan public speaking bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi kan kita tuh kan sebagai orang yang ingin melakukan public speaking, kita kan selalu berada di depan khalayak ramai. Iya. Nah, jadi ketika seseorang di depan khalayak ramai itu kadang-kadang mereka merasa tidak pede atau merasa kurang percaya diri. Nah, itulah kita melakukan public dengan sering melakukan public speaking mungkin bisa meningkatkan percaya diri kita untuk bisa di khalayak ramai. Nah, itu ya kita meningkatkan kepercayaan diri kita itu jawaban dari aku tadi. Jawaban dari saya juga sangat bagus ya jawabannya. Terima kasih banyak sudah membantu. Selanjutnya manfaat public speaking itu ada banyak nih, bukan cuma meningkatkan kepercayaan diri. Ada yang tahu apa? Apalagi? Kalian sekalian? Membuat kita semakin berani untuk berbicara. Nah, betul sekali Septi ya. Yang lain? Ya, apalagi nih selain meningkatkan kepercayaan diri, apa tadi Septi? Membuat kita lebih berani. Nah, membuat kita lebih berani lagi dalam berbicara di depan umum. Apalagi nih rekan-rekan Untuk mengajak sekalian? orang, Mengajari orang. Mengajak orang berbicara. Ya, benar sekali yang disampaikan rekan-rekan sekalian. Karena ada banyak kita bahas sedikit saja ya rekan-rekan sekalian, bahwasanya manfaat public speaking itu tadi kan sudah dijelaskan rekan sekalian, kakak tambahin sedikit. Manfaatnya yaitu modal kita dalam berbisnis. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, benar kan? masuk akal. Nah, ketika kita mau memasuki dunia kerja, dunia bisnis, itu akan menggunakan betul-betul menggunakan public speaking. Iya atau iya? Ya. Ketika rekan-rekan sekalian mau wawancara, mau mendaftar pekerjaan, itu sudah menggunakan public speaking, ya kan rekan-rekan? Memperkenalkan diri, mempersiapkan apa yang akan dibahas, mempersiapkan materi seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kemampuan kepemimpinan. Betul nggak rekan-rekan sekalian? Ya, betul. Ada yang mau mencontohkan nih, pemimpinan itu kalau dia tidak bisa berpublic speaking itu bagaimana? Atau public speaking itu kenapa menjadi manfaatnya itu menjadi kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin? Ada yang mau menjawab? Ya, Aldo? Karena tadi kan sudah dijelaskan yaitu kenapa public speaking bisa menjadi modal untuk kita menjadi seorang pemimpin. Iya. Menjadi seorang pemimpin.
Tadi kan jelas tadi sampaikan salah satunya itu public speaking untuk mengendalikan kan, mengendalikan keadaan gitu. Jadi ketika kita bisa public speaking, kita bisa berbicara dengan orang untuk mengendalikan orang tersebut. Iya, betul sekali yang disampaikan Aldo, bahwasanya ketika seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan yang dipimpin ya, itu otomatis kepemimpinan itu akan rancu, ya kan, rekan sekalian. Nah, di sini ada nggak yang pernah memimpin nih, contoh kecil aja, atau memimpin kelas, gitu, ketua kelas, atau pernah memimpin apa nih, rekan sekalian? Mungkin kalau yang kecil itu memimpin jalannya rapat atau presentasi. Nah, betul yang sampaikan Tara. Ketika rapat yang memimpin presentasi itu siapa? Moderator. Itu sudah termasuk dari bagian kita memimpin ya, rekan sekalian, sudah termasuk. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa itu menjadi modal kita, public speaking itu menjadi modal kita untuk memimpin? Ketika kita memasuki dunia perkuliahan atau organisasi, kita bisa nantinya menjadi ketua-ketua di dalam organisasi, ya enggak, rekan sekalian? Kita bisa menjadi ketua kelas, kita bisa menjadi ketua organisasi. Kalau di dalam kampus, pemimpin kampus siapa namanya, rekan sekalian? Presma, ya, presiden mahasiswa. Nah, berarti presiden mahasiswa itu bisa nggak dia public speaking sampai bisa menjadi presiden ya? Bisa. Nah, iya, ketika sudah bisa public speaking itu akan melatih kepemimpinan tersendiri dari apa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan sosial, rekan sekalian. Kenapa sih manfaat dari public speaking itu meningkatkan kemampuan sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mungkin Nah, Tara dulu nih, nanti ya. kan tadi sudah dijelaskan bahwa public speaking itu kan sebenarnya bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Iya. Sehingga penyampaian yang kita sampaikan itu lebih efektif. Nah, ketika kita bergabung pada dunia sosial, itu tentu saja membutuhkan public speaking bagaimana pendekatan kita kepada orang tersebut. Nah, sehingga public speaking ini sangat bisa membantu kita dalam pendekatan sosial. Itu caranya dengan kita mampu berbicara dengan baik dengan orang lain. Itu salah satu kegunaan dari kita mampu menguasai public speaking itu sendiri. Nah, itu termasuk dari manfaat public speaking. Betul sekali, terima kasih jawaban dari Tara. Tadi Aldo mau jawab juga nih, Oke. apa dong? Baiklah, tadi kan public speaking manfaatnya itu untuk membantu sosial dan hubungan sosial. Jadi kan dengan public speaking kita dapat berbicara tadi itu sudah disampaikan, yaitu dengan kita bisa berbicara, kita bisa berinteraksi dengan baik. Berbicara dengan individu satu dan individu lain, atau dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan itu dapat membantu kita untuk membangun suatu hubungan sosial. Nah, iya. Betul sekali yang disampaikan Aldo dan Tara tadi, rekan sekalian, bahwasanya meningkatkan hubungan sosial. Ketika kita masuk ke ranah kita menjadi maba, rekan sekalian, kita itu otomatis berinteraksi kan dengan yang lain. Tidak mungkin kita tidak mendapatkan teman jika kita diam-diam saja, rekan sekalian, ya kan? Nah, saat kita bersosialisasi dengan yang lain, interaksi dengan yang lain, itu sudah termasuk memberikan informasi nggak? Sudah. Nah, berarti ketika kita menambah jaringan sosial itu sudah terpenuhi manfaat dari kita berpublic speaking, rekan sekalian. Selanjutnya apa nih, rekan sekalian? Ada yang tahu nggak manfaat dari public speaking itu apa? Yang lanjut, tentu saja menyampaikan ide dengan lancar, rekan sekalian. Tadi rekan sekalian sudah menjawab nih ini dan itu, rekan sekalian sudah sangat berpartisipasi dalam apa yang kakak tanyakan dan rekan yang tanyakan. Itu sudah termasuk ide dari rekan sekalian, ya kan? Ketika rekan sekalian menyampaikan ide-ide yang rekan sekalian pikirkan, itu manfaatnya bisa mengeluarkan ide itu sendiri dengan lancar, ya kan, rekan sekalian? Kita tadinya tidak mikir itu, ketika yang lain menyampaikan itu, kita akan otomatis terpikirkan ide dan mengeluarkannya dengan lancar, ya kan, rekan sekalian?
Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan rekan-rekan sekalian, tentu saja. Banyak kan apa yang belum kita dapat, apa yang belum kita ketahui ketika kita sudah masuk ranah public speaking, kita akan banyak dapat pengetahuan. Ya kan rekan-rekan sekalian, dari apa yang kita belum tahu itu menjadi tahu. Benar? Nah, tadi Tara ya yang nanyakan manfaat public speaking itu, Tar, banyak kan manfaatnya? Sudah diingat-ingat ya manfaat public speaking. Ada yang mau bantu nggak? Bantu diingat lagi manfaatnya. Yang banyak ini tadi nih, sebutin satu persatu. Ada yang mau bantu? Coba nih dari Zahra. Apa Zahra? Salah satu aja manfaatnya dari kita public speaking. Yang saya tadi membantu dalam berinteraksi sosial. Nah, membantu dalam berinteraksi dalam sosial. Septi mungkin apa, Sep? Tadi kan Septi sudah bantu jawab juga ya. Kata Septi tadi apa, Sep? Menambah kepercayaan diri, membuat kita lebih berani berbicara di depan umum. Nah, Selanjutnya itu membuat kita lancar menyampaikan interaksi atau pengetahuan kita di depan umum. nah, Ya, itu. Nah, iya rekan-rekan sekalian, bagus sekali Septi dan Zahra. Ketika kita berpublic speaking itu ada banyak manfaatnya. Apis mau nyebutin Pis salah satunya tadi, Pis? Apa, Pis? Salah satunya tadi untuk menambahkan ide dan gagasan kepada audiens. Nah, menyampaikan ide kita dengan lancar pada audiens ya. Sareha apa? menambah jiwa kepemimpinan. Nah, menambah jiwa kepemimpinan. Dari jawaban rekan-rekan sekalian berarti sudah saya akui kalau rekan-rekan sekalian hafal dan bisa nantinya pada saat kita sudah keluar dari forum diskusi kita dengan kelompok pada hari ini, jangan cuma diingat-ingat, tapi rekan-rekan sekalian bisa langsung bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya rekan-rekan sekalian. Mulai dari hal kecil saja sudah kita contohkan tadi, menjadi moderator dalam ruang seperti itu ya rekan. Sampai di sini dari apa yang sudah kakak tanyakan ulang tadi, kayaknya rekan-rekan sekalian sudah tahu nih public speaking itu apa. Nah, ada yang bisa nggak nyontohin salah satu contoh dari public speaking? Ya, seperti yang kita lakukan ini adalah salah satu termasuk public speaking. Iya, itu contohnya salah satu yang kita lakukan pada hari ini. Yang lain? Mungkin Apa ada? contoh mungkin public speaking yaitu tadi pertama ada kongresnya cara kita timbal balik, yaitu Iya. atau ada juga seperti ceramah, berpidato, Nah, atau khutbah. iya betul sekali yang disampaikan Aldo, benar sekali, bagus ya. Yang contoh salah satunya yaitu ceramah, khutbah. Nah, itu sudah termasuk dari berpublic speaking rekan-rekan sekalian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak rekan-rekan sekalian? Cukup ya. Padahal tadi tuh kakak berharapnya ada yang nanya nih, Kak, yang harus diperhatikan ketika kita berpublic speaking itu apa sih? Begitu. Kakak akan bahas di sini sebelum kita cukupi ya. Sebelumnya rekan sekalian, saat kita ingin public speaking, kita harus memperhatikan nih. Yang pertama itu kita harus mengatur volume suara kita, rekan sekalian. Ketika kita berbicara, tapi audiens kita itu lebih keras suaranya dari kita, otomatis kita harus membesarkan volume suara kita, ya kan rekan sekalian. Tapi ketika semuanya hening, tapi kita berbicaranya keras, otomatis mereka seperti terlalu keras ya. Nah, jadi kita harus melihat keadaan dari audiens kita, baru kita memperhatikan bicara kita atau volume suara kita. Selanjutnya kita harus memperhatikan itu ritme bicara kita. Ritme bicara itu kayak gimana sih rekan-rekan kalian? Cepat lambat. Nah, cepat lambatnya kita berbicara, seperti aturan kata-kata kita itu adalah ritme berbicara. Seperti kita menyampaikan itu, misalnya nada kita berbicara itu adalah ritme ya rekan sekalian. Iya, betul sekali dok. Apa tadi dok? Intonasi, Artikulasi itu adalah
agar kita memiliki public speaking yang baik, rekan-rekan sekalian. Penggunaan selanjutnya itu penggunaan bahasa. Rekan-rekan sekalian boleh menggunakan bahasa di luar dari bahasa Indonesia, boleh. Ketika ingin menggunakan bahasa daerah boleh, tapi dilihat dulu situasinya dan kondisinya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya penggunaan kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kata-katanya perlu ditambahi dengan yang lucu, itu boleh sekali ya rekan-rekan sekalian, agar audiens tidak bosan, seperti itu. Kayaknya rekan-rekan sekalian sudah bosan ya, tapi sudah kayaknya lelah ya melakukan bimbingan pada hari ini ya, sudah pusing nih kepalanya ya kan. Kayaknya kita butuh rehat. Ada yang mau nggak nih ngasih lucuan ice breaking dulu nih kita nih? Iya, biar habis nih enggak ini bosan ya. Rekan-rekan bosan kan? Dari tadi kakak berbicara, rekan-rekan juga ditanyain. Kita bosan banget nih. Ice breaking dulu nih, Septi ya? Ayo Sep, ice breaking dulu sebelum kita lanjut ya. Tidak tahu buat ice breaking apa nih Mbak? Zahra ada nih kayaknya Pak, ice breakingnya apa guys? Mungkin yang simpel aja ya. Iya. Nanti kalau saya bilang hidung, Iya. kita pegang telinga. Kalau saya bilang Hidung. telinga, Hidung. Oke. Kita mulai ya. Ayo Pin, jadi biar nggak bosan nih Pin. nanti yang salah dapat hukuman. Boleh. Ayo. Nah, nanti hukuman. Atau Boleh fokus saja. iya, biar fokus. Ayo kita melatih Kita fokusan kita. mulai. Mulai. Yuk. Hidung, hidung, telinga, telinga, hidung. Ya. Masalah nampaknya Fokus. kurang fokus nih ya. Diulangi sekali lagi boleh ya? Sekali lagi ya. Ayo, jalan. Ya cepat ya. Cepat jalan, ayo. Jalan kan? Hah? Hidung, Oh, telinga, Telinga. Udah berarti udah nggak fokus lagi nih ya, rekan-rekan sekalian. Udah, rekan-rekan sekalian. Sebenarnya ada lagi yang ingin kakak sampaikan selanjutnya, rekan-rekan sekalian. Semuanya udah fokus lagi nih kan, udah ketawa semuanya. Kakak itu dari tadi tuh nungguin kalau rekan-rekan sekalian seharusnya tuh mau ditanyain itu apa aja, tapi rekan-rekan sekalian bertanyanya manfaat aja dan tujuan aja. Selanjutnya itu kakak akan bahas tips nih, tips agar kita berpublic speaking. Ada yang mau nggak nih ngasih tips buat rekan-rekan sekalian satu sama lain, tips public speaking rekan-rekan? agar public speakingnya bagus. Iya, agar public speakingnya bagus, meningkatkan kemampuan kita public speaking. Iya. Oke. Iya. Mungkin pertama meningkatkan kemampuan public speaking yang pertama ya pasti dengan latihan. Nah. Terus latihan, Ya. berbicara di mana saja. Nah, mungkin metode depan cermin juga bagus. Iya. Ya. Atau sering-sering kita berpresentasi atau sering kita menjadi yang jadi moderator. Lanjut kedua mungkin tips untuk supaya meningkatkan public speaking itu menambah literasi, menambah baca. Menambah literasi. Bagus sekali jawaban dari Aldo. Karena tadi mau jawab kan? Sama aja ya, kalau tadi Iya. saya sebutkan juga. Iya. Salah satu tipsnya itu kita memahami materi apa yang akan kita bawakan atau memahami pokok bahasan yang akan kita sampaikan kepada klien. Nah, bagus sekali ya kakak sekalian. Kayaknya udah lebih dari kakak nih public speakingnya rekan-rekan sekalian ya. Kakak akui semuanya sudah paham betul dari apa yang materi topik kita pada hari ini mengenai public speaking. Tipsnya sudah disampaikan semua dari rekan-rekan sekalian. Bahwasanya kalau ingin public speaking itu kita harus mempersiapkan diri secara matang terlebih dahulu rekan-rekan sekalian. Yang kedua, kita melatih pengucapan kita dan intonasi kita. Selanjutnya kita menguasai materi, betul yang disampaikan kakak tadi. Kita harus menguasai materi kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita membiasakan diri berbicara di depan umum, betul yang disampaikan Aldo tadi. Bahwasannya kita menjadi moderator berlatih setiap hari itu sudah melatih kita untuk menjadi public speaking kita bagus ya karena sekalian. Selanjutnya kita harus memperhatikan bicara tubuh kita dan keterampilan mendengarkan. Nah itu rekan sekalian tipsnya. Kenapa kita harus memperhatikan
mendengarkan bahasa tubuh, karena ketika kita diam, rekan-rekan sekalian, tubuh kita hanya kaku saja. Kakak beri contoh ya, ketika tubuh kita kaku, audiens kita bagaimana rekan-rekan sekalian? Kaku. Nah, bosan nggak lihat pemateri atau orang yang berbicara di depan kita tapi kaku sekali rekan-rekan sekalian seperti ini? Bosan ya kan? Jadi aneh nggak sih jadinya? Nah, itu kita harus memperhatikan bicara tubuh kita, bahasa tubuh kita seperti apa gitu rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, ada yang mau nggak nih ngasih kesimpulan sebelum kita tutup? Kayaknya udah bosan ya, udah, karena waktu kita juga udah berkurang nih rekan-rekan sekalian. Ada yang mau bantu kakak menyimpulkan apa dari topik kita hari ini? Apa kesimpulannya? Zahra mungkin? Zahra, apa kesimpulannya? Banyak kali ya yang sudah kita bahas. Iya. Siang hari ini mengenai public speaking, mulai dari pengertiannya, yang kita berbicara di depan umum, kemudian tujuannya, ada yang tujuan dari kita public speaking, manfaat, dan juga ada tips-tips, tips sebelum kita public speaking itu apa yang harus dipersiapkan. Ya banyak ya sudah kita bahas hari ini rekan-rekan sekalian. Kakak ucapkan terima kasih banyak seperti yang sudah kita laksanakan hari ini. Kakak kayaknya udah apresiasi pada rekan-rekan sekalian karena karena rekan-rekan sekalian kayaknya udah tahu banget nih, malahan lebih dari kakak sebelum kakak jelaskan udah tahu manfaat tuh ini kak, itu kak, karena rekan-rekan sekalian sudah tahu semuanya public speaking itu bagaimana. Kayaknya rekan-rekan sekalian sudah sering banget nih melakukan public speaking ya. Kayaknya rekan-rekan sekalian bisa menjadi moderator dalam ruangan terlebih dahulu, mungkin dari hal kecilnya atau nanti menjadi ketua dari panitia atau kegiatan apa gitu ya rekan-rekan sekalian. Diaplikasikan mas kakak, jangan hanya kita pahami dalam forum kita hari ini dan kelompok kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, mungkin lihat waktu ya, tadi aku sudah mode-mode juga nih waktu katanya. Lihat waktu kita udah berkurang, udah mau habis juga ya. Kakak harap kita bisa ketemu lagi di pertemuan bimbingan kelompok kita selanjutnya ya rekan-rekan sekalian, amin ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita awali tadi dengan doa, kita tutup juga dengan doa nih rekan-rekan sekalian. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih banyak karena apresiasi rekan-rekan sekalian, karena sudah rekan-rekan sekalian sangat menyampaikan itu sangat baik ya rekan-rekan sekalian, sudah mau mengikuti dengan kelompok ini dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya kakak mau minta maaf apabila ada salah kata ya, tadi main-main juga ya, please ya, maafin ya. Tadi kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhir ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.